Sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus beserta kita sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita memulai ibadah minggu saat ini. Untuk itu dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Kita menyanyikan pujian Kidung Jemaat nomor 2 bait 1 dan 2. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 Kita tabiskan ibadah ini. Ibadah saat ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Salam bagi saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari dengarkanlah firman Tuhan sebagai nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini, sebagaimana kesaksian dalam kitab Yakobus 4 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Kita nyanyikan pujian Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Marilah kita sekalian
merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengakui dosa kita kepadanya dan memohon kasih pengampunannya. Kita berdoa. Ya Allah yang maha kuasa dan kekal, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami mohon kepadamu ya Bapa yang pengasih dan penyayang, janganlah memurkai dan menghukum kami dalam kepanasan amarahmu, tetapi kasihanilah kami orang-orang berdosa ini yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Berilah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami, supaya kami menyadari dosa-dosa kami, menyesalinya, dan bertobat kepadamu, serta hidup sesuai dengan kehendak-Mu, oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kidung Jemaat 23 bait 1 dan 2. Ya Allah Bapa. Untuk menerima berita anugerah Allah, jemaat sekalian diundang berdiri. Sungguh ajaib kasih Allah, sungguh ajaib cinta kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Pengampunannya senantiasa dikaruniakan kepada setiap orang yang dengan tulus dan ikhlas menyesali dosanya dan bertobat kepada Tuhan. Firman-Nya Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kidung Jemaat 36 bait 1 dan 3. Dihapuskan dosaku. Aku pulih dan
Dipersilakan kita duduk kembali. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan yang akan diberitakan di persekutuan ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu hendak diberitakan di persekutuan ini. Kami mohon kepadamu, urapi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar hati dan pikiran serta hidup kami sungguh terbuka menerima dan memahami kehendak-Mu. Oleh kekuatan yang Engkau beri, mampukanlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu dengan melakukan firman-Mu. Berkati kami umat-Mu ini yang telah sedia mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Begini bunyinya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, berpikir dan merasa adalah dua hal yang kodrati dalam hidup manusia. Keduanya sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang utuh dalam hidup manusia. Tetapi dalam kenyataan, saudara-saudara, kita harus akui, manusia sering kali harus berada dalam dilema tatkala antara pikiran dan perasaannya tidak selaras atau bahkan menjadi bertentangan. Dalam pengalaman hidup kita seringkali tak dapat membuat keduanya seirama. Ada kalanya hidup kita dikuasai oleh perasaan, ada pula hidup kita dikuasai pikiran. Bahkan saudara-saudara, oleh karena hal ini seseorang seringkali jatuh pada konflik di dalam dirinya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti ketika berpikir dan merasa kemudian disebut sebagai hal yang kodrati dalam hidup manusia? Kenapa jika kedua hal ini harus jatuh pada kenyataan seringkali bertentangan, tidak seirama, saling mendominasi? Apa yang terjadi? Saudara-saudara, ketika seseorang hanya mengandalkan pikirannya, tak jarang seseorang itu akan jatuh pada pengingkaran akan banyak hal. Sebaliknya, ketika seseorang hanya mengandalkan perasaannya, dia juga bisa jatuh pada apa yang disebut dengan hayalan. Maka yang benar adalah berpikir dan merasa harusnya seirama, selaras, sebab keduanya akan mengantar setiap pribadi, setiap orang pada kenyataan yang sesungguhnya. Pikiran dan perasaan yang dimiliki manusia merupakan anugerah mulia dari Tuhan Allah. Dan oleh pikiran serta perasaan itu, manusia dimampukan dengan bijaksana mengambil sikap, menentukan pilihan di dalam hidupnya. Dan pikiran, perasaan menjadi kunci bagi seseorang dalam mengalami perjumpaan dengan sesamanya. Artinya adalah ketika kita berjumpa dengan orang lain, pikiran dan perasaan kita sangat menentukan kualitas dan nilai perjumpaan itu. Saudara-saudara, dalam kehidupan orang percaya kepada Yesus Kristus, pikiran dan perasaan ini pun menjadi kunci untuk membangun persekutuan yang sehati, sepikir, sejiwa, satu kasih, satu tujuan. Menyatukan pikiran dan perasaan saudara-saudara pada perkumpulan orang, ini adalah hal yang sangat sulit dan bagi banyak orang seringkali menjadi hal yang mustahil. Karakteristik yang berbeda-beda dari setiap orang menjadi faktor utama yang mempengaruhi upaya penyatuan pikiran dan perasaan. Di kehidupan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus pun, upaya seperti ini masih dan akan terus menjadi perjuangan iman. Selama gereja masih ada, orang-orang percaya masih ada di dunia ini, maka perjuangan untuk menyatukan pikiran dan perasaan dalam persekutuan adalah perjuangan yang terus-menerus harus dilakukan. Upaya ini sesungguhnya adalah upaya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya yang hidup dalam persekutuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui kesaksian Alkitab saat ini, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat di Filipi bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai orang yang percaya yang hidup dalam persekutuan di dalam Kristus. Apa faktor yang paling penting yang mereka harus perjuangkan untuk dapat hidup sehati, sepikir, satu tujuan, satu kasih, dan satu kehidupan? Berpikir dan merasa menjadi pokok perhatian Rasul Paulus. Saudara-saudara, itulah sebabnya sebagai dasar hidup kita Yesus Kristus, Paulus merujuk pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus menjadi pikiran dan perasaan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya di kehidupannya. Maka tema khotbah ini saudara-saudara adalah hidup berpikir dan merasa seperti Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana dan apa pikiran Yesus? Bagaimana dan apa perasaan Yesus? Melalui kesaksian Alkitab, terutama di kitab Injil, bahkan kesaksian-kesaksian para rasul-rasul, jelas seperti apa pikiran Yesus. Yesus tidak pernah berpikir negatif terhadap orang lain. Yesus tidak pernah berpikir untuk mementingkan dirinya sendiri.
Dan Yesus selalu berpikir bagaimana orang-orang yang berbeban berat menjadi lega, bagaimana orang-orang yang bergumul keluar dari pergumulannya, bagaimana orang-orang yang menangis menjadi tertawa, bagaimana orang-orang yang berkabung menjadi orang-orang yang berpengharapan. Dalam catatan Alkitab kita dapat melihatnya, bahkan mengingatnya. Bagaimana kemudian ketika Yesus harus berjumpa dengan perempuan yang kedapatan berzina yang mau dihakimi oleh orang banyak. Apa pikiran Yesus tentang dia? Yesus berpikir positif dan dia tidak menghakiminya. Bagaimana kemudian ketika orang banyak menjauhi Zakeus pemungut cukai dan tidak mau datang dan menganggapnya sebagai orang yang berdosa, yang najis. Yesus berpikir positif, menjumpainya, bahkan sampai bertamu makan minum di rumahnya. Zakeus dimenangkan. Saudara-saudara, ada begitu banyak kesaksian Alkitab tentang pikiran dan perasaan Yesus. Bagaimana perasaan Yesus ketika orang banyak datang kelaparan. Yesus sangat iba memberi mereka makan. Bagaimana perasaan Yesus ketika Maria dan Magdalena harus kehilangan saudaranya Lazarus. Yesus menangis. Bagaimana perasaan Yesus ketika murid-muridnya harus menjalani kehidupan ini dengan penuh tantangan. Perasaannya diliputi dan didasari kasih. Yang pasti saudara-saudara, pikiran Kristus pertama-tama adalah pikiran yang selalu positif. Selanjutnya pikirannya juga sederhana dan sempurna. Dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Dalam kesaksian Alkitab tidak ada pikiran yang aneh-aneh. Sempurna dan sederhana. Dia tidak pernah berpikir hanya untuk keselamatan dirinya sendiri. Bahkan yang kita lihat dan kita imani, Yesus berpikir bagaimana tidak ada seorang pun dari orang-orang kepunyaan Tuhan yang terhilang. Saudara-saudara, pikiran seperti ini memang seringkali bertolak belakang dengan pikiran dunia ini. Bagaimana ketika Yesus menyampaikan perumpamaan adanya domba yang hilang, satu dari sekian banyak. Pikiran Yesus bukan memelihara, menjaga baik-baik yang sisa, tetapi harus mencari yang hilang, dengan catatan tidak ada satupun yang hilang termasuk dengan yang tinggal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, muara dari pikiran dan perasaan Yesus Kristus ini kemudian menjadi bagian kesaksian iman, pengakuan iman yang sampai saat ini juga kita ucapkan. Bahwa kemudian Yesus merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Dalam catatan Alkitab dikatakan bahwa pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus, yaitu walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak ada egoisme diri dalam diri Yesus. Itu pikiran dan perasaan Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, dia sesungguhnya adalah Allah, tetapi dia tidak mau mempertahankan itu. Demi keselamatan umat manusia, dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Bahkan lagi, saudara-saudara, dia sampai mati. Bahkan lagi, sampai mati di kayu salib. Apa makna dari kalimat-kalimat ini? Kalau orang mati itu masih biasa dalam posisi yang rendah, tetapi kalau seseorang mati di kayu salib, itu berarti orang yang paling rendah. Karena sesungguhnya dalam tradisi umat Yahudi, seseorang yang mati disalibkan adalah orang-orang yang paling dianggap rendah, tidak ada lagi nilai apapun, maka dijatuhi hukuman. Walaupun Yesus tidak berdosa, padahal layaknya hukuman mati di kayu salib diberi kepada mereka yang kejahatannya luar biasa. Tapi Yesus tanpa dosa, dia rela merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai mati di kayu salib. Ini pikiran dan perasaan Yesus. Muara pikiran dan perasaan Yesus
nyata dalam tindakannya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya, mengosongkan dirinya menjadi seorang hamba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk apa Yesus Kristus melakukan tindakan ini? Kenapa Yesus Kristus berpikir dan punya perasaan seperti ini? Supaya dia ditinggikan, supaya namanya di atas segala nama. Itu berarti saudara-saudara, hanya orang yang sungguh-sungguh merendahkan dirinya lah yang akan ditinggikan. Seperti nas pembimbing katakan tadi, bahwa rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Persekutuan jemaat Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan ini, mengaplikasikan perenungan ini dalam kehidupan kita. Tidak mudah. Menyatukan pikiran dan perasaan tidak mudah. Ini harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana seseorang mau menyatukan pikiran dan perasaannya dengan pikiran dan perasaan orang lain kalau ia sendiri tidak mampu menyelaraskan pikirannya dan perasaannya. Dan inilah kemudian kunci sukses kehidupan persekutuan, bahkan persekutuan yang terendah, terkecil. Persekutuan rumah tangga hanya akan utuh dan sukses ketika hidup dalam pikiran dan perasaan yang sama. Apa pikiran dan perasaan yang sama? Yang dimaksud yaitu pikiran dan perasaan Kristus. Apa pikiran dan perasaan Kristus? Merendahkan dirinya untuk keselamatan setiap orang yang percaya kepadanya, karena kemudian nama di atas segala nama dianugerahkan kepadanya, dan di dalam dia bertekuk lutut semua yang ada di atas bumi, di langit maupun di bawah bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup sehati sepikir, hidup satu tujuan, satu kasih, itu pun hanya dapat terwujud ketika pikiran dan perasaan menyatu, selaras dalam kehidupan perjumpaan dengan orang lain. Di hidup ini, sebagaimana dalam pengantar tadi, kita seringkali harus berada dalam dilema dan konflik di dalam diri kita. Sulit sekali kita menentukan pilihan, menentukan sikap ketika pikiran dan perasaan kita malah bertentangan. Padahal sesungguhnya pikiran dan perasaan tidak boleh bertentangan, harusnya menjadi satu kesatuan yang utuh. Tetapi referensinya adalah Yesus Kristus punya pikiran dan perasaan, harus menjadi pikiran dan perasaan kita. Satu muara pikiran dan perasaan adalah tindakan merendahkan diri. Seseorang yang mampu merendahkan dirinya serendah-rendahnya, ada dua hal yang pasti terjadi saudara-saudara. Yang pertama, dia tidak akan lagi bisa direndahkan ke tempat yang lebih rendah. Dan yang kedua, janji firman Tuhan, dialah yang kemudian akan ditinggikan. Saudara-saudara, ketika sikap ini menjadi pikiran dan perasaan setiap anggota persekutuan, dari dalam rumah tangga kita ke persekutuan jemaat, dimanapun kita berada, yakin dan percaya akan tercipta satu persekutuan yang sehati sepikir, satu tujuan, satu kasih. Saudara-saudara, ingat, Yesus tak pernah berpikir untuk kebinasaan orang lain. Yesus tak pernah berpikir untuk menghakimi seseorang. Yesus tak pernah berpikir untuk menjauhkan orang-orang yang tidak layak datang kepadanya. Yesus tak pernah berpikir untuk mengacuhkan orang yang begitu berat bebannya datang mencari dia. Yesus selalu berpikir positif, berpikir untuk damai sejahtera orang lain. Bahkan Yesus berpikir untuk keselamatan umat manusia. Perasaan Yesus pun demikian. Yesus tak pernah membiarkan
orang-orang yang begitu bertekad dengan iman datang untuk memperoleh sukacita berkatnya, pulang dengan sia-sia. Perasaannya sungguh peka. Dia melihat saja orang-orang dan upaya orang-orang yang datang mencari dia. Sungguh hatinya tergerak. Hati Yesus selalu tergerak karena perasaannya selalu peka. Dan perasaannya adalah perasaan kasih. Saudara-saudara, pikiran dan perasaan Kristus sekali lagi harus menjadi pikiran dan perasaan setiap pribadi. Pertama-tama, setiap pribadi dalam keluarga kita, dalam persekutuan. Bisa dibuktikan kalau perasaan dan pikiran Kristus tidak ada dalam hidup setiap orang, maka di sana akan kita lihat buah-buah perpecahan. Karena akan saling meninggikan diri, selalu mendahulukan diri, padahal pikiran Kristus adalah selalu mengutamakan orang lain dan demi keselamatan hidup orang lain. Saudara-saudara, apa dan bagaimana pikiran dan perasaan saudara saat ini? Mari kita introspeksi diri kita. Terpuji Tuhan. Amin. Kita sambut firman Tuhan melakukan Kidung Jemaat 52, baitnya yang pertama, Sabda Tuhan Allah. Jemaat Tuhan, diundang kita berdiri. Marilah bersama sekalian orang Kristen di sepanjang segala abad dan yang ada di segala tempat, kita ikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari yang ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Disilakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah dengan sukacita iman kita memberi persembahan kepada Tuhan Allah sebagai tanda syukur kita kepadanya. Firman-Nya, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat 11b dan 12.
Kita berikan persembahan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 393. Tuhan betapa banyaknya. Diundang kita berdiri, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan Allah. Dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih setia, yang memelihara kami dengan berkat-Mu, kepadamu-lah kami bersyukur dengan menyerahkan persembahan kami ini. Sebab hanya Engkau-lah sumber berkat. Terima persembahan kami dan kuduskanlah ya Tuhan. Berkati kami agar kami mampu dan sedia menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami. Demi Yesus Kristus sumber segala berkat. Amin. Kidung Jemaat 444 mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Dipersilakan kita duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Pikiran dan perasaan Kristus disaksikan kepada kami dan menjadi anugerah yang terindah bagi kami. Karena dengan demikian kami beroleh keselamatan dan kami menjadi orang yang menerima janji hidup kekal. Firman-Mu Tuhan telah menjadi bagian kami. Kami sungguh memohon kepadamu, berikan kami kekuatan oleh Roh Kudus agar kami mampu mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami pribadi, dalam hidup rumah tangga kami, dalam hidup persekutuan kami, sehingga pikiran dan perasaan kami selaras seirama sebagaimana pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, kami percaya oleh karena kasih-Mu lah firman-Mu menjadi sukacita dan berkat bagi kami. Kami percaya pula bahwa oleh kasih-Mu kami boleh menjalani hari-hari hidup ini di tengah begitu banyak tantangan dan ancaman. Di tengah begitu banyak perencanaan dan kerinduan, kami hidup dalam pengharapan ya Tuhan, bahwa Engkau menata hidup kami begitu indah menurut pandangan-Mu. Mampukan kami Tuhan menjalani hari-hari hidup ini di tengah pergumulan dunia ini, ketika kami harus berjumpa dengan ancaman kehidupan oleh pandemi COVID-19. Hikmat Tuhan terus menjadi bagian kami.
kami boleh hidup dengan benar di hadapan-Mu, sehingga kehidupan ini kami hargai dengan benar-benar sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpuji Engkau ya Bapa di surga, Engkau yang telah menambahkan umur bagi saudara-saudara kami yang menikmatinya. Maka tolong Tuhan lengkapi sukacita mereka dan sempurnakan syukur mereka. Kami berdoa bagi setiap pribadi dalam persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu, mulai dari anak-anak kami yang balita sampai orang-orang tua kami lansia. Tuhan berkati pemuda remajamu, orang-orang dewasa. Mereka hidup senantiasa di dalam pengharapan, hidup di dalam pikiran dan perasaan sebagaimana pikiran dan perasaan Kristus Yesus. Engkau Tuhan menuntun kami persekutuan ini untuk terus hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Dalam pergumulan, mari Engkau hiburkan setiap pribadi, setiap rumah tangga. Kami percaya Tuhan bahwa pikiran-Mu, perasaanmu selalu berbuahkan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mohon hiburkan mereka yang saat ini sedang dalam duka cita. Mari Engkau hiburkan mereka dalam kelemahan, terutama orang-orang tua kami yang lanjut usia. Mari Tuhan Engkau sembuhkan mereka yang saat ini sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka. Bahkan Tuhan Engkau campur tangan menyatakan kehendak-Mu di setiap rencana dalam setiap pribadi dan keluarga. Ya Bapa di sorga, seluruh anggota jemaat-Mu yang beribadah di rumah, Engkau melawat mereka, sebab mimbar pemberitaan-Mu pun hadir di sana. Engkau dimuliakan di rumah mereka, maka damai sejahtera-Mu yang akan mewarnai hidup mereka. Ya Tuhan Allah bangsa dan negara kami, Engkau kendalikan demikian pula pemimpin kami, terutama Tuhan pemerintah kami Sulawesi Tengah dan di kota Palu ini. Tuhan akan terus berkuasa menyatakan damai sejahtera-Mu, memelihara kami sekalian umat-Mu. Ya Bapa di sorga, berkati kami semua pelayan-pelayan-Mu, majelis jemaat, BP, perangkat pelayanan, bahkan semua orang yang terlibat dalam pelayanan di jemaat ini, bahkan seluruh jemaat dengan ucapan syukur persembahan mereka, berkenan semua di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap pribadi yang dalam pergumulan, bangsa dan negara yang sedang dilanda konflik, wabah, Tuhan akan menyatakan damai sejahtera. Engkau Tuhan yang dimuliakan, Engkau yang memelihara mereka yang kami kasih yang terpisah dengan kami. Engkau Tuhan yang akan terus diagungkan di setiap persekutuan yang Engkau ciptakan di hidup kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu atas kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, dengan penuh kasih diundang kita sekalian berdiri. Kita melakukan pujian Kidung Jemaat 427 bait 1. Kusuka menuturkan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Allah dan terimalah
berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, disilakan kita duduk kembali. Dalam saat teduh, mari kita sampaikan doa pribadi kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita saat ini. Atas nama majelis jemaat, seluruh perangkat pelayanan, bahkan kami yang menyediakan liturgi ibadah ini mengucapkan selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan terus berhikmat menjalani masa-masa new normal ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.